Bismillah, wassalamu ala rasulillah, miftahi babi rahmatillah, bi'ilmillah, salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati pimpinan dari kantor PS Bapak Suhaimi beserta jajarannya semuanya, mudah-mudahan semuanya terkecuali mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari di bulan yang mulia ini. Alhamdulillah kita bisa kembali di hari yang mulia, di bulan yang mulia untuk mencapai Alhamdulillah keberkahan dari majelis kita ini, semoga hajat-hajat dunia dan akhirat kita juga dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tambah ini adalah siang hari bulan Ramadan. Dan siapapun berdoa pasti diijabah. Akan saya punya guru berkata, siapa orang yang ragu-ragu doanya dikabul di bulan-bulan yang mulia, khusus di bulan Ramadan, akan ragu-ragunya dia tidak dikabul doanya itu lebih besar dosanya daripada dosa seumur hidup dia melakukan dosa. Karena pada saat dia ragu-ragu dia nggak yakin dengan janji Allah. Pada saat dia ragu-ragu dia nggak yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ketika ditanya engkau Muhammad anni tentang diriku, jawablah oleh Muhammad, Pak ini gharib, sesungguhnya aku sangat dekat dengan Allah. Dalam ayat yang lain, aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita. Ini bukan secara fisik ya, tetapi kedekatan Allah kepada kita ini sangat dekat, melebihi apapun yang dekat dengan kita. Artinya Allah Maha mengetahui kita, Allah Maha mengetahui keluh kesah kita, Allah Maha mengetahui masalah kita, bahkan orang terdekat kita pun nggak tahu kita punya masalah apa. Allah Maha tahu. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab siapapun orang yang memanggilnya. Siapapun orang yang memanggilnya ketika berkata ya Allah, ujibu da'wat. Allah akan jawab panggilan tersebut. Nah, ini kan yang ngomong Allah langsung, firman Allah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah lanjutan daripada ayatnya puasa itu kita sering baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu ada ayat yang berikutnya ayyamam ma'dudat. Lalu ayat berikutnya syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu ayat yang berikutnya berarti 3 ayat setelah perintah puasa, idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni dari ujibu da'watad da'i. Maka jangan sampai ada keraguan di dalam hati kita. Ketika Allah sudah berfirman, ketika Allah sudah berjanji, ketika Allah sudah mengatakan sesuatu tentang fadilah dari apa yang diperintahkannya, yakinkan dalam hati kita semua pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ragu-ragu, maka itulah yang kita dapatkan. Itulah yang kita dapatkan. Sebab Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hamba-Ku kepadaku. Kalau prasangka hamba-Ku baik, maka baiklah yang akan terjadi. Jika prasangka hamba-Ku buruk kepadaku, itulah yang akan terjadi. Maka orang-orang dunia mengatakannya sugesti itu biasanya terjadi. Nah, sugesti itu memang prasangka kita, bukan sugesti, tetapi memang prasangka kita kepada Allah baik atau buruknya, itulah yang akan terjadi. Maka jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, apapun dosa manusia, berapapun banyaknya, kalau dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang ditentukan, di antara syarat taubat itu adalah menyesal dan
bercita-cita untuk tidak mengulangi lagi, maka pasti berapapun banyaknya dosa itu akan dihapuskan, kecuali dosa syirik. Kecuali dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah nggak akan mengampuni dosa seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah bisa mengampuni dosa apapun dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bibit-bibit kesyirikan itu adalah ketidakyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita punya masalah, saat kita punya keinginan, saat kita punya hajat, kita kadang-kadang lebih percaya dengan yang berkaitan dengan physically, yang berkaitan dengan materi, yang berkaitan dengan hal-hal material. Tetapi sama Allah kita nggak yakin. Sujud kita sebentar, doa kita nggak banyak. Padahal yang bisa merubah semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan salah satu bulan dan momentum kita untuk kembali memupuk daripada keyakinan tauhid kita kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. La ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. La mawjuda illallah, tidak ada yang terlihat, tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang mengabulkan, tidak ada yang membuat manfaat dari apapun yang ada di muka bumi ini illallah, kecuali. Jadi saat kita mengucap kalimat la ilaha illallah, bukan cuma la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi tidak ada yang menyembuhkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang mensukseskan saya kecuali Allah. Tidak ada yang melapangkan jalan saya kecuali Allah. Tidak ada yang melancarkan urusan saya illallah, illallah, illallah. Maka kalimat ini disebutnya kalimat tauhid karena kita menafikan semua selain Allah dan hanya mengatakan dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam surat Al-Ikhlas Allah berfirman, Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung dan menggantungkan semua urusan-urusan kita. Maka Ramadan yang mulia ini jadikan sebagai momentum kita menguatkan tauhid kita, membersihkan lagi diri-diri dan jiwa-jiwa kita dari perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang 11 bulan banyak menghancurkan dari ibadah kita dan tauhid kita. Kita diuji dengan pandemi, virus yang sangat kecil yang menghancurkan kesehatan, tetapi kita nggak pernah mau perhatian dengan virus yang menghancurkan itu. Betul ya? Kita kalau sama virus yang menghancurkan kesehatan sangat luar biasa. Karena memang di antara tujuan beragama itu adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Memang kita dituntut oleh agama untuk menjaga jiwa. Nggak boleh yang penting ada Allah, yang yakin aja. Nggak bisa. Kita dituntut untuk menjaga jiwa. Tetapi yang lebih utama daripada itu semua juga adalah menjaga keyakinan kita kepada Allah. Berapa banyak keyakinan kita hancur pada saat Allah menguji kita. Sementara Allah berfirman dalam Al-Quran, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sesungguhnya Aku menciptakan kematian dan kehidupan, baik dan buruk, bahagia dan susah, sukses dan gagal. Tujuan utamanya adalah satu, liyabluwakum, Aku menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling bagus amal, yang paling istiqomah. Jangan pada saat punya duit, alhamdulillah, nggak punya duit, gimana sih Allah? Jangan pada saat kita lagi mendapatkan derajat yang tinggi, kita katakan Allah Tuhan saya. Tapi ketika Allah sedang menguji kita dengan sesuatu yang tidak mengenakan, Allah meninggalkan saya. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, "Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram." Wah, kalau dikasih nikmat, dikasih banyak duit, fayaqulu rabbi akraman, Tuhan saya maha baik. Masya Allah. Saya bikin status ya, Allah maha baik. Terima kasih atas segalanya. Ya Allah. Tapi idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Tapi ketika Allah uji kita dengan rezeki yang sedikit, kesehatan yang berkurang dan lain sebagainya dari hal-hal yang tidak mengenakan, fayaqulu rabbi ahana. Allah enggak adil nih. Masya Allah. Padahal dua-duanya ujian. Dua-duanya ujian. Nabi Sulaiman saat dipuji-puji oleh kaumnya, bukan hanya dari bangsa manusia, bangsa jin, tapi semut. Ketika Nabi Sulaiman akan melewati jalan, lalu ada semut tersebut yang berbaris, lalu panglima semut mengatakan kepada semut, "Udkhulu masakin." Ya, kalian semua wahai semut, cepat-cepat masuk ke tempat kalian. Takutnya Nabi Sulaiman itu adalah jalan kemudian menginjak kalian.
Nabi Sulaiman merasa anugerah dari Allah yang luar biasa. Lalu para pengikutnya yang lain, engkau luar biasa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga bumi milik engkau. Kalau kita cuma sepetak kontrakan kita punya, udah sombong banget. Sepertiga bumi punya Nabi Sulaiman. Ya, pengikutnya banyak, Masya Allah. Tapi apa jawaban Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani, kalimat lanjutannya dalam Al-Qur'an. Liyabluwani aashkur am akfur. Yang anugerah ini adalah ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah aku bisa bersyukur kepadanya atau sebaliknya aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita kuatkan iman kita dan tauhid kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, kesehatan kah, sakit kah, nikmat kah, bahagia kah, susah kah, hakikatnya semuanya sama di hadapan Allah. Itu adalah ujian. Karena ad-dunya darut bala. Dunia ini adalah tempat Allah menguji, bukan darul jaza, bukan tempat Allah memberikan balasan dan ganjaran. Kalau dunia tempat Allah memberikan balasan dan ganjaran, pastilah orang-orang saleh yang salatnya tidak pernah tinggal di awal waktu dan berjamaah, mereka yang paling kaya. Betul? Kalau dunia ini adalah tempat Allah memberikan balasan, tidak mungkin kita habis dari sini kemudian kita susah lagi, ngutang lagi di warung. Pasti kita akan mendapatkan anugerah luar biasa. Kalau dunia adalah sebuah balasan, tidak mungkin tadi kita sholat subuh, setelah sholat subuh kita baca sholat sunnah 2 rakaat fajar, sunnah fajar. Yang kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih utama 2 rakaat salat fajar itu lebih utama daripada dunia beserta isi-isinya. Harusnya kita sudah kaya raya. Betul kan? Tapi itu semua ditunda oleh Allah. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Maka jadikan semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kesuksesan ataupun kegagalan, kemudian sakit ataupun sehat, semuanya adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jika diuji dengan kesuksesan, maka janganlah sombong. Teruslah bersyukur. Jangan menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Jika diuji dengan kegagalan, anggaplah Allah lagi sayang sama kita. Sehingga kita lebih banyak lagi meminta dan merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman dan bagi orang saleh, semua itu adalah cara Allah memperlakukan hamba-Nya dengan adil, dengan baik, dan dengan penuh kasih sayang yang luar biasa. Oleh karena itu jangan sampai di Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sia-siakan begitu saja. Sebab ini juga merupakan keadilan Allah yang luar biasa Allah wujudkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 124.000 nabi, 313 rasul. Yang namanya sering kita sebut dalam Al-Qur'an, yang tercantum dalam Al-Qur'an 25 nabi dan rasul. Pada hakikatnya nabi dan rasul banyak. Bahkan ada ulama mengatakan la nihayatallah. Dia enggak berani menjumlahkan, tapi masyhur dalam kitab-kitab fikih dikatakan bahwa Nabi pernah bersabda ada 124.000 nabi, 313 rasul. Tidak ada satu nabi dan rasul pun selain baginda Nabi Muhammad yang mendapatkan perintah Ramadan, mendapatkan anugerah kemuliaan untuk beribadah di bulan Ramadan. Ramadan itu sendiri baru Allah turunkan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad perintah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu adalah 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Berarti 15 tahun setelah Nabi menjadi rasul baru mendapatkan anugerah luar biasa. Salat pun tidak langsung ketika Rasul menjadi rasul diperintahkan salat, tetapi 2 tahun atau 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Itu peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi semua step by step, bertahap. Nah, kita kembali membahas Ramadan. Kenapa Allah memberikan Ramadan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad? Keadilan Allah. Umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang. 1000 tahun, 2000 tahun. Nabi Nuh yang masyhur dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Berdakwah 950 tahun. Tidak mungkin kan dia lahir langsung berdakwah menjadi rasul ya. Berarti kalau dihitung sampai masa akil baliknya, taruhlah 20 tahun. Atau sampai beliau itu menjadi rasul, diangkat menjadi rasul seperti Nabi kita Muhammad SAW saja diutus menjadi rasul di usia keempat 40 tahun. Betul nggak? Bukan pada saat remaja, tetapi pada saat 40 tahun. Tetapi Nabi atau seluruh Nabi itu bisa menjadi Nabi dari mulai kecil. Makanya ada irhas, ada mu'jizat. Kalau sudah diangkat menjadi rasul, apa yang terjadi dari keutamaan-keutamaan, dari hal-hal yang khariqul adat, yang di luar daripada nalar manusia,
seperti Isra Mi'raj, Nabi Musa bisa membelah lautan, disebutnya mukjizat. Tapi kalau sebelum diangkat menjadi rasul, itu orang sudah mulia. Ketika dia punya hal-hal kelebihan yang di luar jangkauan akal manusia, disebutnya irhas. Nabi Muhammad dari kecil pernah dibelah dadanya. Nabi Muhammad dari kecil kalau berjalan tidak ada bayangannya. Bahkan awan meliputinya di atasnya sehingga tidak ada bayangan. Tetapi tafsir yang lain mengatakan bukan awan yang mengikutinya, tetapi apa? Nabi Muhammad memang cahaya, sehingga cahaya bertemu dengan cahaya tidak akan pernah ada bayangannya. Nah, hal-hal kejadian-kejadian luar biasa sebelum diangkat menjadi rasul disebutnya apa namanya? Irhas. Lalu pada saat sudah menjadi rasul disebutnya mukjizat. Nah, dari fase Nabi Nuh, kecil, remaja, dewasa, itu kan umurnya banyak. Lalu berdakwah 950 tahun, taruhlah 1000 tahun umurnya. Dan rata-rata umatnya pun 1000 tahun dan lain sebagainya. Begitu banyak kesempatan untuk beribadah. Begitu banyak kesempatan untuk berbuat baik. Tapi umatnya baginda Nabi Muhammad sendiri saja hanya 63 tahun. Dan beliau bersabda, umurnya umatku itu hanya baina sittin wa sab'in. Hanya di antara 60 dan 70 tahun. Tetapi keadilan Allah luar biasa. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada umatnya baginda Nabi Muhammad. Berbeda dengan umat terdahulu ketika berbuat satu kebaikan hanya dibalas dengan satu pahala. Tapi Allah adil, umurnya dibikin panjang. Umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek, tapi satu kebaikan kata Allah dalam Al-Qur'an, "Man jabil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Siapa orang mendatangkan satu kebaikan maka baginya minimal 10 kali lipat, minimal 10 kali lipat. Kita baca alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Itu di luar bulan Ramadan. Tetapi dalam bulan Ramadan, dalam Sahih Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam mudha'afun ila 700 adha'af." Sesungguhnya amal manusia itu, amal kebaikannya manusia, anak cucu Adam, dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat di luar bulan Ramadan. Illa shaum, kecuali puasa. Kalau Allah Azza wa Jalla, illa shaum, kecuali puasa. As-shaumu li, puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi'u bih, dan aku yang langsung akan memberikan pahalanya. Dan tidak ada para ulama berani mengklasifikasi, mengkalkulasi, membatasi berapa kali lipat Allah memberikan pahala kepada orang yang beribadah di bulan Ramadan. Subhanallah. Oleh karena itu, ini tawaran terindah dari Allah. Memanggilnya pun dengan cara yang indah. Orang Arab itu kalau manggil orang, biasa saja, nggak pakai ayyuha. Tapi, ya walad, wahai anak sini. Ya zauji, wahai suamiku sini. Ya zaujati, wahai istriku sini. Tapi kalau dia manggil dengan panggilan kasih sayang, ya ayyuhal walad, wahai anakku yang aku sayangi. Ya ayyuhaz zaujah. Sama seperti Allah memanggil Nabi dalam Al-Quran, Nabi satu-satunya Nabi Muhammad SAW dari 124.000 Nabi ketika Allah panggil tidak dengan nama, tetapi dengan jabatannya. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat mengagungkan Rasulullah SAW sebagai makhluknya yang diagungkan oleh yang menciptakannya. Coba lihat di Al-Quran, ketika Allah memanggil Nabi, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Bayangkan ketika Allah panggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Betul? Yang dipanggil apanya? Langsung kan? Ya Ibrahim, ya Ismail, ya Musa, idrib bi'asat al-hajar. Subhanallah. Makanya Nabi luar biasa kemuliaan dan derajatnya. Jadi kalau ada orang bilang nggak usah terlalu berlebihan lah mengagungkan Nabi, lah Allah sendiri yang mencontohkan dalam Al-Quran mengagungkan Rasulullah. Sampai ada ayatnya khusus Allah katakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Betul? Jangan kamu tinggikan suaramu di atas suaranya. Maka sahabat setelah ayat itu turun, nggak ada yang berani teriak-teriak. Lalu ayat yang lainnya, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu samakan kamu memanggil Nabi Muhammad dengan kamu memanggil sesama kamu. Subhanallah. Inilah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sehingga tidak ada makhluk manapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini sampai ke Sidratul Muntaha. Di alam jagat raya ini, bahkan Jibril alaihi salatu wasalam saat menemani Rasulullah Isra wal Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, Jibril berhenti, fa'araja nafsahu. Lalu Rasulullah mi'raj dengan sendiri.
Menunjukkan apa? Ketinggian maqam derajatnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu beruntung kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad dan kecepretan berkahnya beliau. Sehingga kita mendapatkan kemuliaan apa tadi? Umurnya dibikin pendek, tapi pahalanya dibuat banyak. Masya Allah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Ajaban, kaifal ajab di umat ya. Aku ini bingung Muhammad. Kalau ada satu umatmu nggak bisa masuk surga. Bingung kenapa Jibril? Allah sudah luar biasa kasih peluang yang banyak kepada umat. Kalau nggak bisa masuk surga, ya Allah. Bagaimana diantaranya? Ketika umatmu berbuat kebaikan, belum dia melakukan kebaikan, baru niat saja, Allah Subhanahu Wa Taala sudah catat berupa pahala. Nah, nanti kalau saya gajian, saya mau kasih anak yatim, belum gajian, belum dapat pahala belum? Niatul mukmin khairun min amalih kadang-kadang. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik kadang-kadang dari perbuatannya. Dapat pahala. Belum dia melakukan sudah dapat pahala. Ketika dia melakukan, masya Allah, tadi menjagal hasanati falahu asyru amsalih. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Juz 3 surat Al-Baqarah. Ya, lembar ketiga, ayatnya saya lupa. Kekurangan penghafal Quran. Kadang-kadang suka melupakan nomor ayat. Hanya ngapalin dari halaman saja kan pakai Quran pojok gitu. Apalagi udah kawin. Ya. Apalagi ayat-ayat berapa tadi ya? Masya Allah. Apalagi kawin 2 kali ya, tambah banyak. Matadul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbat. Tapi saya enggak belum 2 kali. Ini enggak live kan ya? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan umatnya baginda Nabi Muhammad yang bersedekah. Seperti dia menanam satu benih, yang benih ini tumbuh menjadi satu pohon. Yang pohon ini akan memiliki 7 cabang. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila 7 cabang. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang tiap 7 cabangnya berbuah 100 buah. 7 cabang, setiap cabang ada 100 buah. Dari satu benih jadi satu pohon. Setelah satu pohon ada 7 cabang. Setiap cabangnya ada 100 buah. Berarti satu benih jadi itulah pahala yang Allah lipat ganda. Kata malaikat Jibril, orang dulu enggak, umat-umat terdahulu enggak. Dia berbuat satu, ya pahalanya satu. Dia berbuat satu, pahalanya satu. Kalau dia niat, ya belum dapat pahala, belum berbuat. Tapi umatmu enggak. Baru niat, sudah dapat pahala. Ketika dia melakukan, lipat ganda. Belum lagi Ramadan. Dan ketika umatmu berbuat keburukan, baru niat, belum dihitung dosa. Nanti kalau saya dapat duit, menganjang ada janda baru di ujung gang, baru niat doang, belum melakukan, belum dihitung dosa. Ya Allah. Bahkan ketika umat wahai Muhammad melakukan perbuatan dosa dalam kitab Fathul Ghaib, Al-Imam Al-Baqi Abu Lais As-Samarqandi mengutip sebuah hadis, malaikat Raqib dan Atid itu ketika umatnya Nabi Muhammad melakukan dosa, berdialog, berdiskusi. Apa diskusinya? Ini saya catat apa enggak nih? Mang Jahit lagi maksiat nih, dicatat apa enggak nih? Apa kata malaikat Raqib? Da' ila sab'a sa'atin la'allahu yatub. Tunggu sampai 7 jam. La'allahu yatub. Mudah-mudahan dia bisa bertaubat. Sebelum 7 jam dia bertaubat, jadi wahai malaikat pencatat amal buruk, saya Adit, enggak usah capek-capek lagi, hapus. Tunggu sampai 7 jam baru kau catat. Tapi sebelum 7 jam dia bertaubat, kau tidak usah mencatat, biar aku yang mencatat. Subhanallah. Perbuatan baik baru niat sudah dihitung pahala. Ketika berbuat lipat gandakan. Perbuatan buruk niatnya nggak dihitung dosa. Ketika berbuat tidak langsung dicatat keburukan, ditunggu taubatnya. Maka enaknya kita jadi umat Nabi Muhammad tuh 5 waktu dalam 1 hari 1 malam itu ibarat kita kotor langsung kita bersih. Subuh ketemu zuhur, dari subuh ke zuhur kan banyak maksiat ya. Apalagi biangnya maksiat ya.
Mana-mana kita bawa, kemudian kita lihat, Masya Allah, lagi enak-enak baca Quran, tiba-tiba datang tuh iklan TikTok. Kan kurang ajar, di aplikasi Quran ada iklan TikTok. Betul ya? Dosa, kemudian datang waktu zuhur. Nah, waktu zuhur, waktunya kita untuk membersihkan dosa tersebut. Nanti waktu asar pun begitu. Nggak sampai 7 jam ya. Zuhur ke asar sampai 7 jam. Nggak sampai. Dari waktu asar ke maghrib, Masya Allah. Dari waktu maghrib ke isya, dari waktu isya ke subuh, banyak kan, lebih dari 7 jam. Tapi kan ada tahajud. Apalagi sekarang Ramadan, ada tarawih, ada witir. Dari subuh ke mana? Zuhur, ada duha. Subhanallah. Maka sebelum 7 jam dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata malaikat Jibril, aku bingung kalau ada umatmu sampai nggak bisa masuk. Betul nggak? Hitung-hitungannya bingung nggak kita nih? Ada umat Nabi Muhammad sudah dikasih peluang banyak, modalnya banyak. Ibaratnya ada orang, dia mau usaha, dikasih modal banyak. Ini tempatnya strategis, ini modalnya banyak. Udah kamu nggak usah ngurusin izin. Konsumennya pun udah ada. Kok bangkrut? Kan liar kalau kata bahasa Spanyol itu. Liar bahasa apa itu? Puyeng kita. Nah, malaikat Jibril juga puyeng. Ketika melihat ada umat Nabi Muhammad, dia bisa masuk surga. Berarti seumur hidupnya, dari mulai dia kecil sampai balik, sampai wafat, nggak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Wal'iyadu billahi min dzalik. Padahal berapa kali Allah Subhanahu wa taala memanggil, menanti, menunggu daripada kita untuk kembali kepada Allah. Di antaranya Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dipanggilnya dengan penuh kasih sayang. Maka jangan sia-sia. Jangan sampai nanti malaikat Jibril marah. Sehingga ketika dia marah, dia akan turun ke dunia, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan hadisnya. Doanya Jibril saat Nabi Muhammad akan naik ke atas mimbar. Ini hadis sahih riwayat Imam Hakim, kemudian juga Ibnu Hibban dan Imam Tabrani, lalu juga Imam Bukhari dalam bab birrul walidain. Lalu banyak ahlul hadis dan semua mengatakan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tetapi dalam riwayat Imam Hakim hadis ini diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah. Saya bacakan hadis. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat beliau akan naik ke atas mimbar. Wahduru ilal mimbar. Kalian semua yang hadir mendekatlah kepada mimbar. Nah, jadi Nabi itu kalau mau naik ke atas mimbar manggil jamaah supaya dekat dan merapat. Fahadarna, maka semua sahabat yang hadir di masjid tersebut langsung mendekati mimbar tersebut. Nah, enggak pakai basa-basi, sami'na wa ata'na. Sahabat itu sifatnya dengar dan taat, enggak pakai banyak bantah. Pada martaba, lalu pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik darajatan ke tangga yang pertama, qala amin. Beliau berkata amin. Pada martaba darajatan tsaniyah, ketika beliau naik ke tangga yang kedua, qala amin. Lalu beliau berkata amin. Pada martaba darajatan tsalitsah, lalu pada saat beliau naik ke tangga yang ketiga, qala amin. Beliau pun berkata amin. Falamma nazala, ketika Nabi sudah selesai khutbahnya lalu turun, qulna, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'u. Sungguhnya kami hari ini melihat sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Kami dengar kamu, wahai Rasulullah, engkau naik ke atas mimbar, setiap tangganya berkata, amin, amin, amin. Padahal Nabi biasanya kalau naik saja. Dari sini, sebelum saya lanjutkan, akhirnya banyak ulama mengatakan, pada saat khatib naik ke atas mimbar itu diantara sa'atul mustajabah, waktu dikabulkannya doa. Kalau mau doa pada saat khatib naik di atas mimbar, lalu diantara dua khutbah, jangan lagi khatib berkhutbah kita doa. Ya, salah kaprah ya, karena waktu khatib berkhutbah itu kewajiban kita sebagai makmum adalah mustami', mendengarkan, betul ya. Tapi pada saat ingin berdoa, waktunya sebelum pada saat khatib naik mimbar atau diantara dua khutbah. Maka pada saat turun Nabi ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala inna Jibril alaihissalam aradali." Sesungguhnya Jibril alaihissalatu wasallam datang kepadaku
Waqala lalu Jibril berdoa, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah bagi umat Muhammad. Celakalah bagi umat Muhammad yang dia dikasih kesempatan kembali, umurnya panjang, badannya sehat, bertemu Ramadan. Falam yughfar lahu, tapi dia lalaikan Ramadan. Dia sia-siakan Ramadan. Hari pertama, 2, 3, 10, 20 sampai akhir Ramadan, lam yughfar lahu. Dia tidak dapat ampunan Allah Subhanahu. Karena nggak ada niat ingin memperbaiki ibadahnya, karena nggak ada niat ingin memperbaiki tilawahnya, karena nggak ada niat ingin memperbaiki jamaahnya, karena nggak ada niat ingin memperbaiki mulutnya dan lain sebagainya, maka dia sampai Ramadan berakhir nggak dapat ampunan. Padahal begitu luar biasa peluang ampunan yang Allah kasih kepada mereka. Maka didoakan oleh malaikat Jibril, celah, jauhlah dia dari rahmat, jauhlah dia dari kebahagiaan. Faqultu amin, lalu aku berkata amin. Masya Allah. Ini yang doa siapa? Malaikat Jibril. Yang aminin baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ini kira-kira doa dikabul enggak? Kalau yang doa saya sih masih 50-50 ya. Masih 50-50. Kadang-kadang doa kita bukan dari dikabul, terhalang dengan maksiat. Tapi dua makhluk suci ini yang berdoa. Jibril yang berdoa, yang mengaminkan baginda Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad saat beliau menginginkan kiblat kita itu pindah kembali dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dulu kita pernah sholat menghadap ke mana? Baitul Maqdis alias Masjidil Aqsa. Nggak lama, hanya beberapa bulan saja. Tapi Nabi hatinya gundah. Beliau pengen kiblat kembali ke Masjidil Haram. Tapi Nabi mau doa malu. Karena ini perintah Allah. Ya, cuma keinginan tetap keinginan. Nggak bisa dihilangkan karena Ka'bah itu kampung halamannya beliau ya. Yang dibangun oleh kakek moyangnya beliau, walaupun Baitul Maqdis juga tempat magamnya Nabi Ibrahim, kakek moyang beliau, tetapi beliau kepengen yang namanya kiblatnya umat Islam pada saat sholat menghadap ke Ka'bah. Beliau belum bicara, hanya mengadahkan kepala ke atas langit, belum mengucapkan kalimat apapun, Allah kabul doanya. Qad nara taqalluba wajhika sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Akhirnya Nabi disuruh pindah kembali kiblatnya menghadap ke Masjidil Haram. Belum mengucapkan amin, belum mengucapkan doa. Allah sangat luar biasa perhatian kepada baginda Nabi Muhammad. Ini beliau berkata amin. Allah, kita sama emak kita, walaupun emak kita itu bukan ahli ibadah misalnya, bukan ahli ilmu, bukan orang alim, tapi doanya, masya Allah, doanya orang tua, doaul walid alal walad, dan doaul nabi ala ummah. Doanya orang tua sama anak itu seperti doanya Nabi kepada umat. Mama emak aja luar biasa mustajabahnya, apalagi doanya Nabi. Bahkan yang mendoakannya Jibril, yang mengaminkan, yang menguatkan, yang mentauhidkan Rasulullah. Maka hati-hati bagi umatnya Nabi Muhammad yang merasa umat baginda Nabi Muhammad, lalu datang Ramadan, diberikan kesempatan Ramadan, lalu dia masih menyia-nyiakan Ramadan, masih nggak mau sholat 5 waktu, masih nggak mau istighfar, masih nggak mau taubat, masih nggak mau baca Quran, masih nggak mau ninggalin maksiat. Ya Ustaz, saya baru belajar sholat, saya baru belajar ibadah, saya belum maksimal. Oke. Seberapapun ibadah yang kita lakukan, yang penting jangan tinggalkan yang wajib. Kalau belum bisa maksimal ibadah, maka minimal jangan bermaksiat. Itu saja. Jangan sampai kita masuk dalam doa ini Jibril. Masya Allah, Ramadan, ngabuburit tapi maksiat. Insya Allah di sini nggak ada yang jomblo ya. Kalau nggak ada yang jomblo aman lah. Ini kadang-kadang yang jomblo ngabuburit sambil nyari kolak. Ya Allah, naik motornya nungging banget. Ngabuburit lah, biar nggak kerasa bukanya. Tunggu waktu buka biar nggak kerasa. Maksiat, ya Allah. Tiap hari kita maksiat. 11 bulan kita maksiat. 1 bulan kita masuk kepada pesantren Ramadan. Maka jangan sampai Ramadan ini membuat kita akhirnya menjadi orang celaka karena doanya malaikat Jibril sebab kita melalaikan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam, kekuatan fisik dan mental untuk terus istiqamah dari mulai ini hari. Kalau awal-awal mungkin kita masih terus mempertahankan ya, hawa nafsu kita kalahkan. Mudah-mudahan terus sampai hari terakhir. Kalau sudah terakhir, itu biasanya keterusan.
Kalau Ramadan itu memang sukses, kesuksesan Ramadan itu bisa diukur dari apa? Dari setelah Ramadan berakhir. Setelah Syawal, mulut kita nggak lagi ngomongin orang. Karena waktu Ramadan kita rem kan. Setelah Syawal, tangan kita nggak lagi ngerugiin orang. Perbuatan kita nggak menzalimi orang. Karena selama Ramadan kan kita rem. Masa 30 hari? Hal yang sudah kita biasakan selama 30 hari nggak bisa menular di bulan-bulan berikutnya. Maka Imam Shibli berkata, orang yang sukses Ramadan bukan orang yang pada saat Ramadan ibadah. Bukan. Sama seperti orang yang berhaji, berumrah. Bukan saat haji dan umrahnya dia meninggalkan dosa. Tapi setelah dia Ramadan, setelah dia haji, setelah dia umrah, pulang kembali ke lingkungannya. Setelah Ramadan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai Ramadan berikutnya, dia meneruskan tradisi-tradisi Ramadan. Sejadahnya nggak dilipat, Qur'annya nggak ditaruh, tasbihnya terus diputar, sedekahnya tidak berkurang. Itulah orang yang sukses di bulan Ramadan, dan itulah orang-orang yang menjadi harapannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tujuan menciptakan atau memberikan perintah Ramadan sebulan penuh. Poin utamanya adalah la'allakum tattaqun. Betul ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku perintahkan kalian berpuasa, menjaga mata, menjaga mulut, menjaga segala anggota tubuh dari bermaksiat, bukan cuma menahan lapar dan haus saja, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tujuannya itu. Kamu masuk ke dalam pelatihan agar kamu sukses, kamu masuk ke dalam diklat agar kamu tahu medannya, tahu pekerjaannya, dan kamu bisa melakukan itu. Begitu maksudnya. Ini lagi belajar jadi orang bertakwa, supaya 11 bulan berikutnya kita semua jadi orang-orang yang bertakwa. Sebab terbiasa di bulan Ramadan menjaga dan betul-betul menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu untuk tanya jawab atau sudah? Sudah, cukup. Silakan. Alhamdulillah telah semakin dari satu menit. Silakan bagi kita mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Menarik mendengar dan melihat tadi apa yang disampaikan tentang kesetujuan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang memberikan beberapa kesetujuan atau lain yang kita baru tapi itu sudah kita kebaikan dan saat ini nilai sekarang begitu juga dengan hubungan dosa belum kita sampai jam mereka lebih kita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi pertimbangan atau tujuan ya memberikan keistimewaan itu kepada umat dibandingkan Ya. Yang pertama kita bersyukur pastinya bahwa kita menjadi mulia bukan karena tidak, tapi karena Nabi Muhammad. Saya mau kasih analogi begini. Kulit kalau kita buat sebagai bentuk, maka paling banter dia jadi tempatnya hanya di lantai di perakaran masjid, dan dia akan selalu ditutup. Kalau dia menjadi sendal, maka dia akan selalu diinjak. Tapi coba bayangkan kulit menjadi sampul Al-Quran. Bukan kulitnya yang mulia, tapi karena nempel kepada sesuatu yang mulia. Ada hadis, siapa orang yang mengikuti puasa sunnah 6 hari setelah Ramadan, maka dia dihitung sebagai puasa wajib selama 1 tahun penuh. Padahal sunnah. Betul ya? Karena nempelnya sama Ramadan, akhirnya itu yang sunnah jadi mulia. Bukan sunnah, bukan syawalnya, tapi karena nempelnya sama yang mulia. Argumennya, kenapa kita kok mulia? Itulah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya baginda. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam
Pada saat beliau Nabi Musa ini berkali-kali ingin bertemu dengan Allah, melihat zatnya Allah. Tapi Nabi Musa nggak sampai kepada derajat itu. Beliau hanya sampai kepada derajat kalamullah atau kalimullah, orang yang bisa langsung berbicara, berdialog dengan Allah, tapi nggak bisa melihat zatnya Allah. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang bisa melihat zatnya Allah. Nabi Musa hanya sampai kepada derajat kalimullah, yang bisa mendengar zatnya, kalamnya Allah yang laisat harfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Nabi Allah itu kalamnya nggak mengandung huruf, nggak mengandung suara. Jadi kalau kita bahas Quran kok ada suara, ada hurufnya, panjang lagi nanti. Dalam kitab At-Tibyan itu prosesnya panjang. Karena Al-Quran itu kalau kita katakan Allah itu bahasa kalamnya Allah bahasa Arab, nanti kita bisa murtad. Tapi kalau Al-Quran bahasa Arab iya. Karena nanti Injil bukan bahasa Arab. Ya, Zabur bukan bahasa Arab. Dan kita yakini Zabur, Injil, Taurat adalah kalam Allah, kitabnya Allah. Paham ya? Nah, ini kita lagi nggak membahas itu, ya mudah-mudahan nanti diundang lagi kita bisa bahas tentang masalah Al-Quran khusus ya. Udah berapa tahun saya nggak ini? Lama ya? Masya Allah. Udah hampir 3 abad nggak ke sini. Nah, jadi argumentasi yang paling utama itu karena kita umat Nabi. Kalau kita dibawa sama Presiden Jokowi kemana-mana, bagaimana perlakuan orang kepada kita? Ya, karena ada yang bawa. Nabi Musa saat minta kepada Allah, ya Rabb, aku ingin melihat zatnya. Bahkan Bani Israel berdemo kepada Nabi Musa. Saya pengen lihat zatnya Allah. Kalau enggak, saya mau mogok beribadah kepada Allah. Bani Israel kan ngeyelnya luar biasa. Akhirnya Allah berfirman, "Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa." Saat Allah menampakkan sedikit tajallinya, kata Allah kepada Nabi Musa, kamu lihat gunung yang paling besar. Lalu Allah menampakkan sedikit tajallinya, gunung hancur berkeping-keping. Maka Musa, Nabi Musa berteriak menjerit minta ampun kepada Allah, dan semua Bani Israel yang meminta supaya melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala akhirnya mati. Lalu kata Allah kepada Nabi Musa, tidak ada makhluk yang bisa melihat zatku di dunia kecuali Muhammad. Kecuali baginda kita Nabi Muhammad. Saat apa? Isra wal Mi'raj. Lalu Nabi Musa saat itu menginginkan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Ini masyhur sampai Nabi Musa, karena sudah tahu kedudukan Muhammad ini mulia dan luar biasa, pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Adam alaihi salatu wasalam, saat beliau diturunkan, kita nggak pantas mengatakan Nabi Adam berdosa ya, jangan ya. Itu memang prosesnya, proses alamiah, karena Nabi Adam akan dijadikan khalifah. Sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada rencananya Nabi Adam akan dijadikan apa? Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Nabi Adamnya belum ada. Berarti apapun keadaannya, kejadiannya, mau dia bersalah atau tidak bersalah, pasti akan jadi khalifah. Udah, ini skenario Allah. Pada saat sudah diturunkan ke dunia, ke bumi, Nabi Adam itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa nama baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Kenapa engkau membawa nama itu? Saat aku kau ciptakan di surga, di tiang-tiang surga ada nama itu, wahai Allah. Bersanding dengan namamu. Tidak mungkin nama ini bersanding dengan namamu kecuali ini adalah makhlukmu yang dimuliakan. Maka aku bertawassul, berwasilah dengan nama yang mulia ini, ampunilah dosaku ya Allah. Subhanallah." Jadi alasan yang paling utama bahwa kita mendapatkan banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, argumentasi yang paling utama adalah bahwa kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imamul anbiya wal mursalin, pemimpin dari seluruh nabi dan rasul. Inilah anugerah yang paling besar yang harusnya kita syukuri. Sebetulnya itu tadi kan 3 kali ya. Naik 3 kali ya. Baru satu tangga kan? Baru satu tangga yang saya terangkan. Nabi malaikat Jibril berdoa supaya Allah memberikan kesengsaraan kepada orang yang menyanyiakan Ramadan. Tangga yang kedua, nah ini karena berkaitan, wa ba'uda liman dzukirta indahu falam yusalli alaika. Dan celaka bagi umatmu Muhammad yang ketika namamu disebut dia masih bisa mendengar namun tidak mau bersolawat kepada. Nabi pun berkata amin. Malaikat Jibril begini karena paham, karena tahu kamu umat Muhammad menjadi mulia karena Muhammad. Kenapa untuk bersolawat saja kepada baginda Nabi Muhammad tidak? Wow. Sallu ala Nabi Muhammad. Baru tahu sih ya, sallallahu alaihi wasallam. Diam lagi. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Itu Pak argumentasinya.
Jadi intinya kita mulia bukan karena kita, tapi karena kita dijadikan, diizinkan oleh Allah menjadi umatnya baginda. Bisa nggak kira-kira kita jadi umat Nabi Ibrahim? Kuasa nggak Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Adam? Kuasa nggak kita, ya Allah menguasakan kepada kita, diciptakan, dilahirkan di zamannya Nabi Nuh dan lain sebagainya? Bisa saja. Tapi alhamdulillahnya kita termasuk umatnya baginda. Ini anugerah yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Begitu Pak. Kira-kira jelas ya? Alhamdulillah. Terakhir mungkin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Assalamualaikum Ustaz, selamat datang kembali. Begitu ya, setelah sekian lama kita jamaah kita ada Ustaz. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan fikih puasa untuk ibu hamil Ustaz. Terkait ada 3 perbedaan kami pendapat ulama untuk membayar hutang puasa yang bodoh saja, tidak saja, tidak. Jika kita mengambil fidyah saja yang bukan, apakah itu tidak termasuk menunjukkan dalam mengambil suatu jalan? Terima kasih. Ya, saya konsen kepada pendapat mazhab Imam Syafi'i. Karena biasanya mayoritas kita dari wudhunya, mandi junubnya, Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu mengatakan kalau ibu hamil dan ibu menyusui, jika memang sakit ya, artinya sakit ini ya dalam keadaan yang tidak patut untuk berpuasa, atau tidak kuat untuk berpuasa, maka pada saat dia membayarnya cukup untuk membayar qadha saja. Karena memang masuknya dalam golongan orang sakit atau tidak kuat, misalnya dia muntah-muntah dan lain sebagainya. Tetapi andai kata konsultasi sama dokter, ibu sehat, bayinya sehat, nggak makan 1 hari, insya Allah aman. Tapi ibunya khawatir. Nah, kekhawatiran yang tidak mendasar, karena memang kata dokter aman, apakah menyusui atau sedang hamil. Maka pada saat kekhawatiran itu timbul, nanti saat dia tidak melaksanakan puasa, maka dia wajib harus membayar 2, yaitu bayar qadha plus bayar fidyah. Jadi kita lihat dari sisi mana nih, ini orang sakit atau tidak, atau dia berat atau tidak. Kalau dia berat atau sakit, maka cukup bayar qadha. Tapi kalau dia khawatir, hanya kekhawatiran saja, padahal tidak terbukti. Buktinya anaknya aman atau anaknya nggak menyusui, tapi bisa makan kalau udah 1 tahun gitu ya, maka dia wajib harus bayar qadha plus bayar fidyah. Yang hanya bayar fidyah cuma 1 menurut mazhab Syafi'i, siapa? Orang tua renta. Orang tua yang sudah renta, yang tidak bisa lagi berpuasa dan berqadha. Kalau kita yang masih muda nggak bisa bayar fidyah doang. Paham ya? Kita kan masih muda nih, masih bisa qadha. Nggak bisa kita hanya bayar fidyah. Yang boleh membayar fidyah itu hanya 1. Orang tua yang sudah renta. Jangankan ibu bisa puasa nggak boro-boro buah puasa. Jalan ngadek-dek kalau bahasa Spanyol ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan buat qadha, sekarang aja nggak bisa. Berarti nanti setelah Ramadan beres dia bayar fidyah dan nggak wajib harus. Yang sakit ya cuma bayar qadha saja, nggak wajib fidyah. Yang wajib fidyah itu yang wajib bayar qadha plus fidyah adalah orang hamil dan menyusui yang khawatir kepada kandungan atau anak. Sementara kata dokter aman, atau secara proses bisa jadi aman. Tapi kekhawatiran dia akhirnya dia membatalkan puasa. Takut anak saya nanti rewel, takut anak saya nanti sakit. Itu kan kekhawatiran saja, belum dicoba. Itu apalagi anaknya sudah makan selain ASI, sudah ada itu formula dan lain sebagainya, maka wajiblah dia berpuasa. Seandainya dia membatalkan puasa sebab khawatir, maka wajib dia bayar qadha plus fidyah. Begitu. Nggak ada yang fidyah toh, nggak ada. Itu khusus untuk orang tua yang sudah renta, yang sudah tidak ada kemungkinan lagi bisa berpuasa. Kalau kita masih bisa berpuasa. Paham? Oh, ada lagi satu lagi. Oke. Kalau lagi hamil tapi belum selesai di pokok, terus dia udah bulan berikutnya itu gimana puasa yang belum di pokok lagi hamil terus belum sempat di pokok atau di pokok kalau berikutnya udah menyusui. Ya, konsekuensinya sama seperti qadha yang berlalu dan kembali ketemu dengan Ramadan berikutnya. Maka wajib bayar qadha plus. Jadi bukan cuma orang hamil saja, tapi orang biasa pun begitu.
Kita 2019 punya hutang puasa. 2020 kemarin udah Ramadan nggak bayar puasa. Ketemu Ramadan sekarang, nanti Syawal kita harus bayar qadha yang dulu plus fit. Gitu. Fakir miskin hanya satu mud. Satu mud itu ukuran kita ngambil beras ukuran orang dewasa, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Ya, 1 kilo. 1 kilo. Jadi kalau misalnya mau dilebihkan lebih baik. Kayak zakat fitrah itu kita khawatir kurang. Kalau kurang kan bahaya. Ya, bisa nggak sah. Ya jangan 3 liter setengah, 4 liter atau 5 liter. Jadi lebihnya buat saudara. Lebih baik lebih daripada kurang malah nggak sah. Jadi diberikan ke fakir miskin 1 hari 1 mud. Atau 1 orang dewasa mengambil 1 kilo. Begitu Mas. Jadi intinya jangan kita mengambil yang cuma biasa saja, kecuali yang kafaratul uzma. Kafaratul uzma, orang yang batal puasa sebab jima di siang hari. Jima ya, bukan zina ya. Awas. Jima itu halal ya bagi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Siang hari dia berjima, maka bayar hutangnya bukan 1 hari, melainkan 2 bulan berturut-turut. Atau membebaskan 1 orang budak. Atau memberi makan 60 orang miskin. Tinggal pilih salah satu. 60 orang miskin buat 1 hari batal puasa karena apa? Jima. Tapi dulu Imam Syafi'i pernah ditanya sama seorang muridnya, 2 orang murid yang berbeda yang pertanyaannya sama. Kata muridnya, wahai Imam, saya berjima di siang hari, apa kafaratnya buat saya? Maka Imam Syafi'i berkata, 2 bulan berturut-turut puasa. Lalu besok ada lagi yang datang, wahai Imam, saya berjima di siang hari, apa kafarat buat saya? Kamu harus memberi makan orang miskin 60 orang. Muridnya yang di samping bingung, ini pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda dan nggak boleh ditawar. Nggak boleh apa? Ditawar. Lalu ditanya Imam Syafi'i oleh muridnya yang lain, bagaimana wahai guru? Kok nggak bisa ditawar? Yang satu harus puasa, yang satu harus memberi makan orang miskin. Yang saya suruh puasa itu orang kaya. Kalau saya suruh kasih orang miskin, gampang dia. Tinggal gesek kalau zaman sekarang. Besok dia jima lagi. Yang saya suruh kasih orang miskin itu orang miskin. Yang saya perintahkan membayar kafaratnya dengan memberi makan orang miskin itu adalah orang miskin. Kalau saya suruh puasa, tiap hari memang puasa. Nggak pernah makan. Jadi Imam Syafi'i mendidik muridnya agar taat aturan dan tidak meremehkan dari hukuman. Jadi supaya ada efek jerak, dia nggak ngulangin lagi di kemudian hari. Ya, jadi jangan sampai wah ada nih bagian-bagian yang lain bisa kita pilih salah satunya. Iya memang secara hukum boleh kita pilih. Boleh membebaskan budak, boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu kalau kita batal sekali harus ulang lagi. Kan berat ya. Atau kita boleh memberi makan 60 orang miskin. Kan ini kalau pilihan boleh salah satunya. Secara fikih boleh, tapi Imam Syafi'i tidak begitu. Nah, dia memberikan sesuatu efek jerah buat muridnya. Yang kaya disuruh puasa, yang miskin disuruh ngasih orang miskin. Supaya apa? Besok nggak ngulang lagi. Nah, jadi nggak ada orang bayar qadha puasa cuma dengan fidyah, kecuali orang tua yang sudah renta. Ya, begitu. Jadi jangan sampai kita mengambil yang paling mudah dari hukuman. Nanti khawatirnya kita memudahkan diri untuk melanggar perintah Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya. Takut mengganggu pekerjaan. Sudah jam 1 lewat. Alhamdulillah, besok Allah materinya. Dan besok pemahaman untuk para jamaah yang setelah sekian nyimak dari awal sampai hari ini. Mungkin cukup sekian dari Ustadz dan kita tutup kajian siang ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya.